Baiklah saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meneruskan pelajaran kita mempelajari tentang frontal lobe ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kesehatan, Injil kesehatan, yang membawa kami kepada titik kesempurnaan. Karena Tuhan telah menanamkan di dalam diri kami undang-undang kesehatan, mempengaruhi juga hal kerohanian kami. Terpujilah Engkau Tuhan telah mendengar doa dan mengampuni segala salah kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara pemirsa, kita sudah mempelajari bahwa reformasi kesehatan merupakan satu pelajaran penting yang tak bisa dipisahkan dari pekabaran 3 malaikat. Pekabaran malaikat ketiga mempunyai tangan kanan, disebut reformasi kesehatan adalah tangan kanan dari pekabaran malaikat ketiga ini. Tidak bisa dipisahkan. Kalau orang mau mengabarkan Injil dengan suara nyaring, dengan kepenuhan Roh Kudus, maka tak dapat dipisahkan dari pekabaran reformasi kesehatan. Sebab tanpa mengikuti undang-undang kesehatan, maka seseorang tak bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus itu hanya dicurahkan kepada orang yang sudah mengikuti reformasi kesehatan. Karena reformasi kesehatan menyanggupi seseorang untuk menerima meterai Allah, yaitu meterai yang membuktikan bahwa dia sudah milik Allah sepenuhnya dan siap untuk menerima kecurahan hujan akhir. Maka kita mempelajari sekarang bagaimana Tuhan memberikan kepada kita otak. Dan otak ini adalah satu-satunya alat Tuhan berhubungan dengan kita melalui kuasa Roh Kudus. Bila otak kita ini sudah rusak oleh cara makan dan pola hidup kita, maka kita tidak bisa menerima dengan jelas pekabaran-pekabaran yang diberikan oleh Roh Kudus membawa kita pada titik kesempurnaan tersebut. Pelajaran kita disebut frontal lobe atau disebut mahkota otak. Saya kutip banyak pelajaran dari buku Proof Positif yang telah dikeluarkan oleh percetakan Advent Kita Indonesia. Buku ini dikarang oleh Dr. Neil Nedley, seorang hamba Tuhan yang telah banyak berkecimpung di dalam kesehatan, menuliskan satu buku namanya Proof Positif. Di dalam bahasa Indonesia, buku ini telah diterjemahkan dengan judul Riset Menakjubkan. Nah, buku ini menjelaskan adanya frontal lobe atau bagian depan otak kita ini. Bagian depan otak kita ini disebut frontal lobe adalah bagian yang mengatur moral, mengatur pertimbangan-pertimbangan yang sehat. Bila mana frontal lobe ini sudah rusak, orang bisa kehilangan kesukaan terhadap hal-hal yang rohani. Ini dapat dibuktikan dengan satu peristiwa kecelakaan yang menimpa seorang bernama Phinehas Gage. Dalam buku ini dikatakan, pada tanggal 13 September 1848 di perusahaan Rutland and Garlington Railroad, pembuat rel kereta api, terjadi ledakan sehingga besi pemadat menembus otak Phinehas Gage. Dia dirawat kemudian sembuh. Namun terjadi perubahan dalam karakter Phinehas Gage. Tadinya saudara Phinehas Gage ini suka ke gereja, rukun di rumah tangga, sopan bermasyarakat, sekarang menjadi kasar, pemarah, dan tidak peduli keluarga, tidak bertanggung jawab lagi di dalam pekerjaannya. Akhirnya dia dipecat dan dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Dr. John Harlow membuat pemeriksaan tentang peristiwa yang dialami oleh Phinehas Gage tersebut. Dikatakan adalah kerusakan frontal lobe, otak yang mengendalikan moral. 13 tahun kemudian Phinehas Gage meninggal dan atas persetujuan keluarga dikubur bersama besi pemukulnya di Warren Anatomical Medical Museum yang sekarang ada di Harvard University. Lanjutan otopsi Gage maka harus
kasus ini, terkenal ini menghasilkan jurnal ilmiah yang sangat bergengsi. Didapati bahwa lobus frontal bertanggung jawab bagi perilaku moral dan sosial seseorang. Pertanyaan, apakah mungkin ada faktor gaya hidup yang bisa merusak bagian penting dari otak yang mempengaruhi moral kita? Gaya hidup itu mempengaruhi moral kita? Ada? Jawabannya ya, ada. Gaya hidup memegang peranan dalam mengatur moral yang mempengaruhi frontal lobe seseorang. Di sana kita dapati bagian dari otak, sebab otak dapat dibagi beberapa bagian lobus, masing-masing mempunyai fungsi-fungsi yang spesifik. Lobus frontal merupakan bagian yang paling besar di sini, letaknya dari penilaian, pertimbangan, intelek, kemauan. Para ilmuwan menyebut frontal lobe atau bagian depan otak ini, para ilmuwan menyebut namanya mahkota otak. Yang membedakan manusia daripada hewan terletak dalam ukuran frontal lobe tersebut. Didapati bahwa bagaimana ukuran frontal lobe berbeda di antara manusia dan hewan. Dalam penyelidikan didapati ukuran frontal lobe dengan otak kucing 3,5% saja besarnya frontal lobe-nya. Anjing 7%, simpanse 17%, manusia 33%. Memiliki frontal lobe lebih besar, lebih mampu melakukan fungsi lebih kompleks atau lebih sempurna. Penelitian para ilmuwan menyatakan bahwa lobus frontal atau mahkota otak ini terdapat tempat spiritualitas, letaknya moralitas, mengatur kemauan. Nah, inilah peranan frontal lobe bagi hidup seseorang. Mengenai kerohanian, mengenai moral, dan kemauan. Penyelidikan tentang Pinhas Geiger mendapatkan kesimpulan akibat kerusakan frontal lobe disebut kerusakan prinsip moral, gangguan sosial, hilang kasih sayang terhadap keluarga, kurang pandangan ke depan, tidak mampu memberi pertimbangan yang abstrak, tidak bisa menafsirkan peribahasa, hilang empati, kurang menahan diri, bersifat agresif dan bermusuhan. Inilah sifat-sifat orang yang mendapat gangguan frontal lobe tersebut. Efek tambahan dari kerusakan frontal lobe ini, efek tambahannya dikatakan 1. Gangguan ingatan, hidupnya gelisah, menghayal, berfantasi, ketidakstabilan emosi, emosinya tidak stabil, melonjak-lonjak, apatis, kurang inisiatif, tidak peduli dengan kondisi seseorang, ingin bersenang-senang, kemauannya lemah. Inilah frontal lobe yang sudah terganggu. Penyakit psikologi dikatakan di sini. Beberapa penyakit psikologi berakar pada masalah frontal lobe ini. Umpamanya penyakit kejiwaan, mania, gangguan obsesif kompulsif, tekanan. Orang seleranya meningkat. Keempat, gangguan hiperaktivitas, kurang perhatian, depresi. Nah, inilah sifat-sifat orang yang terganggu frontal lobe-nya.
Penyebab utama kerusakan frontal lobe bagi manusia kita sekarang ini apa? Penyebab utama di sini sebut akibat dari pilihan yang salah akan kebiasaan hidup. Jadi saudara pemirsa, frontal lobe bisa terganggu atau rusak oleh kebiasaan hidup yang salah. 2. Dapat mengganggu frontal lobe akibat dari bawaan atau keturunan, gangguan daripada bawaan keturunan. Mengapa berjuta-juta manusia lemah kemauannya? Karena frontal lobe-nya yang terganggu. Fungsi frontal lobe membuat kemauan jadi keras atau jadi lemah. Lemahnya kemauan membawa kegagalan pada masa depan. Tidak bisa atasi masalah yang dihadapi sekarang ini karena kemauan lemah. Kasus berjuta orang yang mati karena mereka merasa tidak memiliki cukup kemauan untuk mengubah gaya hidup sebelum terlambat. Jadi banyak orang merasa tak sanggup merubah kebiasaan hidupnya sehingga mereka tidak bisa memperbaiki frontal lobe. Jadi artinya di sini apa? Kemauan lemah. Tidak sanggup mengubah kebiasaan hidup. Tidak sanggup mengubah gaya hidup. Inilah maka berjuta orang mempunyai kemauan yang lemah. Obat-obatan yang dapat merusak frontal lobe disebut juga obat-obatan. Obat apa? Obat-obat terlarang. Obat-obat resep tertentu yang kita kenal sebuah obat-obatan itu adalah drugs. Merusak kesehatan tubuh. Banyak orang meninggal karena keracunan. Ketiga, obat sosial yang sah. Nah, ini obat sosial yang sah. Apa itu? Berjuta-juta manusia tidak bisa meninggalkan alkohol. Begitu juga dengan rokok. Begitu juga dengan apa? Kopi atau teh dan sebagainya. Maka disebut obat sosial yang sah ini, saudara pemirsa, dapat mengganggu frontal lobe. Alkohol, rokok, kopi dan teh dan sebagainya. Pengaruh rokok atau nikotin. Riset telah menunjukkan penurunan mental pada anak-anak dari orang tua perokok hanya dapat dijelaskan oleh efek nikotin. Penurunan mental, kekuatan mental, kekuatan kemauan anak menurun oleh karena pengaruh rokok pada orang tua mereka. Saudara pemirsa, frontal lobe juga dapat diganggu oleh satu ilmu yang dipelajari sekarang yaitu hipnotisme. Ilmu hipnotisme bisa menyebabkan beberapa efek serius. Keburukan dari terapi populer ini menimbulkan kerusakan frontal lobe. Jadi ada pengobatan yang berbentuk hipnotis. Ini berbahaya kepada frontal lobe kita. Disebut jika gelombang otak diukur dengan elektroncephalograph. Ya, jika gelombang otak diukur dengan EEG ini, kita melihat orang yang dihipnotis itu kehilangan gelombang beta dari otak. Dalam keadaan terhipnotis, pola otak alfa bekerja saat orang tidak menganalisa informasi yang masuk secara kritis. Jadi gelombang-gelombang otaknya itu ada yang tak mampu sehingga tidak bisa menganalisa informasi yang masuk dalam otak. Orang itu mencatat informasi saran tanpa penafsiran, tanpa disaring dalam frontal lobe, sangat berbahaya. Tanpa pengertian nilai atau nilai moral, tidak disaring. Nah, inilah akibat daripada pengobatan hipnotis tersebut. Televisi juga mempengaruhi atau merusak frontal lobe. Riset dari Dr. Morris, perubahan referensi televisi yang cepat itu adalah efek jenis hipnotis.
Jadi cepat berubah. Itu juga termasuk efek dari jenis hipnotis. Sementara menonton mengalami osilasi aktivitas gelombang alfa dan beta. Duduk diam seluruhnya di dalam pola alfa, artinya mereka tidak bereaksi, tidak berorientasi, tidak fokus, hanya di awang-awang saja. Yang menakutkan dari TV, informasi masuk, tetapi kita tidak beraksi terhadap itu. Sehingga membuat kita daya kritisasi kita sangat lemah sekali. Pengaruh televisi ditambahkan lagi. Di bawah pengaruh televisi yang semakin berkembang besar, frontal lobe tidak bisa berfungsi pada kapasitas sepenuhnya. Otak tidak lagi secara kritis menganalisa informasi, menutup proses analisa pikiran, dan akhirnya menutup kemampuan untuk berpikir dan menghadapi kehidupan secara rasional. Mengarah kepada pelarian, respon adaptif, apatis, dan penolakan akan tugas. Jadi kurang bertanggung jawab. Inilah akibat terganggunya frontal lobe yang dapat diganggu oleh acara-acara televisi tersebut. Yoga. Hati-hati saudara, sekarang ada bentuk pengobatan yoga. Bentuk hipnotisme lain, meditasi timur atau yoga, dipromosikan untuk mengendalikan stres dewasa ini. Tetapi Dr. Fred Morris memberikan komentar, dalam banyak hal kasus ini sama dengan satu teknik hipnotis diri secara umum berbahaya. Yoga. Berikutnya, yang dapat merusak frontal lobe disebut dalam riset menakjubkan ini, saya kutip, lemak jenuh yang secara khas ditemukan dalam produk-produk hewani bisa membuat komunikasi otak lebih sulit. Riset menunjukkan efek berbahaya dari lemak jenuh pada kinerja otak. Efek berbahaya dari lemak jenuh. Lemak jenuh dari seluruh makanan produk-produk hewani dapat mengganggu frontal lobe. Kenapa saudara pemirsa? Ada apa di dalam daging tersebut? Disebutkan demikian. Bahan kimia makanan lain yang menyebabkan masalah otak adalah asam arachidonik. Asam arachidonik ini, senyawa ini mengganggu pembuatan dan penyimpanan asetilholin dan neurotransmitter yang sangat penting dalam fungsi frontal lobe. Jadi zat archidonik ini mengganggu pembuatan asetilholin yang penting untuk fungsi frontal lobe. Penurunan asetilholin ini, otak akan mengganggu fungsi otak. Mengganggu fungsi otak karena asetilholin ini terganggu pembuatannya oleh zat archidonik yang berasal dari daging tersebut. Jadi makanan daging itu dikatakan oleh riset ini salah satu sumber makanan yang paling umum dari asam archidonik ini adalah daging. Makanan daging adalah paling umum berisi zat asam archidonik yang mengganggu pembuatan asetilholin yang menolong frontal lobe dalam fungsi yang semaksimal. Kenyataannya, asam archidonik ini ditemukan hampir secara eksklusif pada produk makanan dari hewan. Makan daging akan meningkatkan hormon 17-HCS. HCS ini stimulasi otak bawah, sehingga orang cenderung mempunyai sifat perilaku impulsif yang disebut namanya
memiliki sifat hewani. Saudara pemirsa, ini makanya Tuhan melarang kita memakan daging. Sister White menuliskan di dalam bukunya 2 Testimonies halaman 64. Dia katakan begini, tulisan yang diilhamkan ini mengatakan, kecerdasan, moral, dan kekuatan fisik menyusut oleh kebiasaan penggunaan makanan daging. Penggunaan makanan itu mengacaukan kelancaran tubuh, menggelapkan daya berpikir, dan menumpulkan perasaan moral. 2 Testimonies halaman 64. Kemudian tulisan yang diilhamkan ini menjelaskan kembali di dalam buku Counsel Diet and Food halaman 390. Dia katakan begini, saya kutip dalam bahasa aslinya, its influence is to excite, strengthen the lower passion and has a tendency to deaden the moral powers. Pengaruh makanan daging itu merangsang, menguatkan sifat-sifat yang rendah, nafsu-nafsu yang rendah, dan membawa tendensi melemahkan moral. Pengaruh makanan daging. Pernyataan roh nubuat tulisan Ellen G. White di dalam Counsel on Diet and Food halaman 389 dikatakan begini, those who use flesh meat freely tends to cause a grossness of body and to benumb the finer sensibilities of the mind. Mereka yang bebas menggunakan makanan daging membuat tubuhnya gross, tidak segar, and to benumb the finer sensibilities of the mind, dan membuat binam, kebas saraf-saraf perasaan yang mengendalikan pikiran. Jadi kurang sensitif, jadi binam. Saudara, ditambahkan begini, apapun juga yang mengganggu sirkulasi arus listrik di dalam jaringan saraf. Jadi di dalam jaringan saraf kita ini ada arus listrik. Apa saja yang mengganggu arus itu akan mengurangi tenaga dari kemampuan vitalnya saraf. Akibatnya mematikan semua kesadaran dari pikiran. Jadi arus listrik ini merangsang kemampuan dari saraf-saraf yang ada dalam tubuh kita ini. Akibatnya mematikan semua kesadaran dari pikiran. Artinya pikiran kita ini jadi binam. Binam itu kita terjemahkan kurang peka. Itulah pengaruh dari makanan kita kepada saraf-saraf kita, kepada otak kita, kepada frontal lobe kita. Makanya roh nubuat mengatakan dalam Counsel on Diet and Food 391, saya kutip, the intellectual, the moral, and the physical powers are depreciated by the habitual use of flesh meats. Intelek, kecerdasan, moral, dan tubuh, kuasa tubuh berkurang dengan kebiasaan memakan daging. Intelek dan moral dan tubuh, fisikal, menurun. Jadi daging bukan makanan yang memberi kekuatan, tapi melemahkan pikiran, saraf dan tubuh kita. Menurun. Use of flesh meat has a tendency to animalize the nature and to rob men, women of the love and sympathy which they should feel for everyone. Counsel Diet and Food halaman 390. Penggunaan makanan daging membuat tendensi untuk menganimalize the nature, membuat sifat alam kebinatangan dan merampok orang, laki dan perempuan akan kasih dan simpati
yang dibutuhkan setiap orang. Saudara, kutipan ini menegaskan bahwa daging mempengaruhi kerohanian, menganimalize the nature, sehingga kita cenderung mempunyai sifat alam kebinatangan. Roh nubuat diilhamkan oleh Tuhan agar kita mendapat tabiat seperti Yesus Kristus. Sekarang inilah reformasi kesehatan itu. Kemudian ditambahkan, saudara pemirsa, di dalam buku Diet dan Makanan halaman 409, dia katakan, janganlah makanan daging memasuki perut kita, walaupun hanya sepotong. Makan daging bukanlah alamiah. Kita mau kembali kepada rencana Allah semula, yaitu sewaktu menciptakan manusia di Taman Eden. Kita mau ditebus daripada kebiasaan jahat, kebiasaan yang salah. Kejatuhan manusia di Eden adalah soal selera. Sekarang kita mau dikembalikan ke Eden, maka kita harus menang di dalam selera. Makanan daging bukanlah makanan yang menyehatkan. Lebih jauh lagi, tulisan yang diilhamkan ini, saudara pemirsa, Roh Nubuat mencatat di dalam Diet dan Makanan halaman 410. Banyak orang yang sekarang ini masih setengah bertobat dalam hal makan daging, akan keluar dari kelompok umat Allah dan tidak mau lagi berjalan bersama mereka. Hanya soal makanan. Akhirnya dalam akhir perjalanan hidup ini, menjelang datangnya Tuhan, Tuhan meminta penyerahan total kepada semua petunjuk, nasihat dan amarah Roh Nubuat. Mereka tidak bisa, tidak mau mengikutinya. Akhirnya dia katakan, mereka akan keluar, meninggalkan kelompok umat Allah. Saudara pemirsa, ini nubuatan. Kita harus serius menangani, serius mendengar nasihat daripada Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan, umat Tuhan harus didapati terpelihara sempurna, jasmani, pikiran, dan rohani. 1 Tesalonika 5:23. Inilah orang-orang yang akhirnya masuk dalam kerajaan Tuhan. Harus didapati terpelihara sempurna, menang, mematahkan kekuatan selera. Kita harus mengikuti petunjuk Tuhan dengan cermat soal makanan dan minuman. Saudara pemirsa, kalau kita belum bisa mematahkan kekuatan selera, dikatakan kita tidak layak masuk surga. Semoga pelajaran ini menolong kita untuk memiliki satu keberanian mengalahkan selera, mengikuti petunjuk Tuhan demi memiliki moral yang sempurna. Karena kita hanya mendapat karcis masuk surga, bukan melalui kepintaran, jabatan, dan kekayaan. Tetapi karcis masuk surga, saudara pemirsa, dikatakan adalah tabiat. Tabiat yang kita bentuk melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik setiap hari. Yesus memanggil kita menyangkal diri, memikul salib setiap hari, agar kita benar-benar terpelihara sempurna bila mana Yesus datang pada hari yang kita tidak tahu kapan. Semoga pelajaran ini menjamah hati kita, memulai satu pola hidup baru. Yang penting kita harus mengikuti semua petunjuk Tuhan, memiliki tubuh yang sehat, jauh daripada segala rangka penyakit, dan kita siap mendapat kecurahan hujan akhir hanya bagi mereka yang sudah dimeteraikan. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai pemeteraian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendapatkan pelajaran dari tulisan yang diilhamkan ini. Bagi umat-Mu, menjelang datangnya hari Tuhan, kami harus benar-benar mengikuti petunjuk Tuhan melalui perterakan makanan-makanan yang menyehatkan. Kembali ke Eden merupakan satu-satunya syarat agar kami dipulihkan kembali ke Eden yang sudah hilang oleh karena selera, dan kami akan peroleh lagi dengan kemenangan dalam selera. Marilah Tuhan, tolong kami percaya kepada firman Tuhan demi keselamatan kami,
perubahan tabiat kami menjadi seperti tabiat Kristus yang merupakan satu-satunya karcis untuk masuk pintu gerbang Firdaus. Dengarlah seruan kami Tuhan, ampuni kami dari ketidakpercayaan kami, supaya benar-benar kami percaya kepada tulisan diilhamkan, karena itu semua berasal daripada Tuhan. Terpujilah Engkau, kami sudah persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.